Halo sobat baku hantam para guru-guru sejarah, salam hormat dari admin. Admin memang gak suka matematika, fisika, sama kimia, jadi gue gak bisa hitung-hitungan, makanya gue suka sejarah. Meskipun gue anak IPA dan anak teknik, maaf. Hari ini kita akan membahas tentang Perang Revolusi Amerika Serikat 1775 hingga 1783. Berawal dari sebuah perang antara kerajaan Britania Raya dan Amerika Serikat yang baru berdiri. Namun perlahan menjadi perang global antara Britania di satu sisi dan Amerika Serikat, Prancis, Belanda, dan Spanyol di sisi lainnya. Perang ini dimenangkan oleh Amerika Serikat dengan hasil yang bercampur dengan kekuatan lainnya. Perang ini merupakan akibat dari revolusi Amerika Serikat di mana para kolonis ini bangkit karena Undang-Undang Stempel pada 1765 yang dikeluarkan oleh Parlemen Britania Raya tidak konstitusional. Warga Amerika Serikat saat itu memprotes pemberlakuan Undang-Undang Stempel ini yang dikeluarkan oleh Britania Raya ini karena aturan soal pemberlakuan pajak ini dinilai tidak sesuai dengan aspirasi mereka. Kolonis Amerika Serikat membentuk Kongres Kontinental yang bersatu dan pemerintah bayangan di setiap koloninya. Meski pada awalnya masih setia kepada raja. Pemboikotan Amerika Serikat terhadap teh Britania yang terkena pajak ini mendorong terjadinya peristiwa Boston Tea Party pada tahun 1773 yang merupakan penghancuran muatan teh di kapal Britania. Ngeteh asu. London menanggapi hal ini dengan mengakhiri pemerintahan mandiri di Massachusetts dan meletakkannya di bawah kendali pasukan Britania dengan Jenderal Thomas Cake sebagai gubernurnya. Adapun Prancis, Spanyol, dan Republik Belanda diam-diam memberi persediaan amunisi dan senjata kepada kaum revolusioner dimulai pada tahun 1776. Nah, pada Juni 1776, Amerika Serikat berhasil mengendalikan setiap negara bagian secara penuh. Tetapi kemudian Angkatan Laut Kerajaan Britania menduduki New York City dan menjadikannya pangkalan utama mereka. Perang ini pun segera buntu. Angkatan Laut Kerajaan dapat menduduki kota-kota pesisir lainnya dalam waktu singkat. Tetapi pemberontakan mengendalikan wilayah pedesaan yang dihuni 90% populasi Amerika saat itu. Strategi Britania ini bergantung pada mobilisasi milisi loyalis dan tidak pernah terwujud. Serbuan Britania dari Kanada pada tahun 1777 berakhir dengan penaklukan pasukan Britania pada pertempuran Saratoga. Kemenangan Amerika Serikat ini mendorong Prancis untuk memasuki perang secara terbuka pada awal 1778 sehingga menyeimbangkan kekuatan militer kedua belah pihak. Spanyol dan Republik Belanda dan sekutu Prancis juga berperang dengan Britania selama 4 tahun berikutnya yang mengancam invasi ke Britania Raya dan menguji kekuatan militer Britania dengan serangkaian kampanye di Eropa. Keterlibatan Spanyol berujung pada penarikan pasukan Britania Raya dari Florida Barat sehingga mengamankan wilayah selatan Amerika Serikat. Dan keterlibatan Prancis terbukti berhasil. Meski biaya perangnya sangat mahal, sehingga mengacaukan ekonomi Prancis dan mendorong negara ini ke jurang utang yang sangat besar. Namun kemenangan Angkatan Laut Prancis di Chesapeake berujung pada pengepungan oleh pasukan gabungan Prancis dan Kontinental yang memaksa pasukan Britania kedua menyerah di Yorktown, Virginia pada tahun 1781. Virgin kalian apa kabar? Maaf. Pertempuran terus berlanjut sepanjang tahun 1782, sementara perundingan perdamaian pun dimulai. Pada tahun 1783, Traktat Paris mengakhiri perang dan mengakui kedaulatan Amerika Serikat atas teritori yang secara kasar dikelilingi oleh wilayah yang saat ini menjadi Kanada di utara, Florida di selatan, dan Sungai Mississippi di barat. Perdamaian dalam tingkat internasional ini disetujui yang diikuti oleh serangkaian pertukaran teritori. Siapa sangka Amerika dulu juga baku hantam dengan kerajaan Inggris ya bos. Tapi sekarang Inggris masih kuat kah? Silakan baku hantam kalian di Sungai Mississippi.